الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح مفتي حجي جمال الدين الشيخ محمد راشد وإلى روح شيخنا محمد زين بن عبد الله الباجي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir menuntut ilmu agama pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Masih kita membicarakan tentang sebab-sebab murtad, yang mana murtad itu termasuk salah satu daripada yang membatalkan sembahyang. Masih kita halaman 16 baris yang ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Kita ulangi lagi ke-11 daripada yang membatalkan sembahyang, yaitu murtad. Murtad artinya orang Islam tak keluar daripada agama Islam, itu murtad alias kafir. Murtad di dalam sembahyang itu membatalkan sembahyang. Contohnya di dalam kitab itu yaitu ma'iktikadkan, meyakinakan di dalam hati bahwa yang menjadikan alam ini, alam semesta ini dua atau barang sebagainya. Siapa saja orang Islam yang meyakini bahwa nang maulah alam semesta ini dua, berarti dia mengatakan Tuhan itu dua, maka orang itu kafir, murtad. Padahal yang maulah mencipta alam semesta ini cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang wahdaniyat, yang tunggal. Kemudian lagi di antara yang menyebabkan seseorang murtad disebutkan di dalam kitab lah. Jadi kita kada melanjutkan lagi, kada meneruskan lagi baca kitab perukunan ini, lamun belum tuntung lagi ulun menyampaikan tentang sebab-sebab murtad, karena ini wajib kita ketahui berataan. Ulun merasa wajib menyampaikan, pian pun harus wajib tahu, wajib mengaji supaya kita menjaga iman kita, jangan sampai terpelacung, jangan sampai lepas. Nah, kalau disebutkan dalam kitab itu di antara yang menyebabkan murtad lah, hati-hati, itu di segi ucapan. Contohnya
dia menggaya-gaya akan ayat Quran. Bisakah pian mendengar orang ucap ini contoh aja lah, bukan ulun mau ulun nih, sebagai contoh aja mencontohkan supaya pian tahu. Ada kalau dalam Al-Quran masih surah Al-Baqarah juz kedua kalau tidak salah, saya qulus subaha, ujarnya awak halus umur tuha, jangan coba-coba. Ulun tadi mencontohkan jalan, bukan ulun besi aja supaya tahu. Pernahkah biar mendengar orang berucap kayak itu? Kurang marah kita jangan. Itu kada kerasaan iman tepalacong, kada kerasaan murtad. Kenapa? Itu ayat Quran kada boleh digaya-gayakan, kada boleh dimain-mainakan. Ayat Quran agama kita syariat Islam kada boleh digaya-gayakan. Apalagi sambil menghuluti kawan. Mungkin kawan ini tuha ada umurnya, awaknya halus umur tuha aja. Jakanya bang mau menyambati itu kan, menyambati sudah tak salah, menyambati kawan. Ayat Quran pulang diulah bahan untuk menyambati kawan. Menyambati kawan tuh sudah tak salah. Kawan, ikam tuh awak halus umur tuha. Bujur bang, awak halus umur tuha. Tapi itu kan ciptaan Allah Ta'ala juga. Setiap Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Mungkin orang awak halus umur tuha, apa hikmahnya? Kita misalnya Allah awak ancau, kada kau misalnya mengambil sinduk gugur di bawah perumahan, kawainya disuruh. Ya Allah, kada tahangkup. Nah jangan disembati. Atau misalnya menyembati di belakangnya gibah ngarannya gitu. Menyembati di hadapannya menghina orangnya ngarannya. Sama yang menghina Allah Ta'ala. Apalagi ayat Quran diulah mainan untuk menyembati mahapaki kawan. Itu hati-hati. Seandainya mahapaki kawan aja dah, ikam tuh tahu lah, ikam tuh awak halus umur tuha, itu belum murtad lagi. Tapi kalau ayat Quran tadi nang saya kelusupaha tadi digunakan untuk mahapaki kawan, hati-hati. Lo pina terpelacong iman, kada kerasaan murtad. Nah itu, bila kita ada mendengar orang kayak itu, tagur, cepat-cepat bersyahadat, baca 2 kalimat syahadat supaya boleh pulang kepada Islam. Rupina kada kerasaan murtad. Nah perlu kita beilmu lah. Kiasa kayak lagi ke ayat-ayat yang lain, jangan diulu-ulu, jangan digaya-gayakan. Karena ayat Quran itu kada boleh digaya-gayakan. Mau ulu-ulu, jangan itu. Ada kejadian, saya pernah ulun kisahkan nih. Ini guru ulun berkisah, guru Darussalam. Kalau tidak salah, guru ulun itu guru Sufyan Sauri, kelas 4 awaliyah bahari. Sidin berkisah, ada jadi sidin di pesantren itu, tahu sidin mengisahkan pesantren lain kah, pesantren nang Darussalam juga kah, bahari ada guru locok orangnya, gurunya locok. Cuman mungkin kada bisa mengontrol kelucuan ini, lalu akhirnya diulah bahan main-mainan. Betakonon murid ya, tahulah ikam gawian malaikat Israfil wahini napa? Gawian malaikat Israfil wahini juga bapak. Kan malaikat Israfil itu tugasnya apa pak? Meniup trompet kalau gini. Tiupan yang pertama hancur alam semesta ini, matian barataan. Nang maniup gen mati juga. Allah Ta'ala aja nang kada mati. Allah Ta'ala kada bawa matian. Kena pulang sampai berapa puluh tahun gitu nah. Dihidupakan Tuhan pulang malaikat Israfil tuh seorangan, disuruh Tuhan pulang meniup tiupan yang kedua, ditiupnya pulang trompet tuh hidupan, bukan hidupan tuh anjing lah. Ada orang maksudnya hidup pulang orangnya. Nang matian tadi hidup pulang, bangkit daripada kubur, dihalau ke benang mahsyar. Jadi 2 kali meniup malaikat Israfil itu. Jadi kita belajar bahwasanya tugas malaikat Israfil itu meniup trompet ya Allah, meniup sangkakala. Nah, ya mahadang ya gini, mahadang disuruh Tuhan, ya Tuhan tiup, hancur malam semesta nih kiamat. Tapi kira-kira lawas lagi. Kenapa jadi lawas lagi?
selama ada orang yang mengucap kalimat Allah di permukaan bumi, belum terjadi lagi kiamat. Alhamdulillah masih banyak orang azan, masih banyak orang mengaji agama, masih aja banyak orang sembahyang. Jadi betahpun nang guru nang loco tadi kisah mau uji murid nih, murid tahu lah ikam napa gawian malaikat Israfil wah ini. Jadi jar murid ini menjawab, setahu kami guru malaikat Israfil wah ini menunggu perintah Allah. Bila jatuhan tiupnya trompet atau sangkakala tuh kan jar guru tadi kada kayak itu pang nang ajar. Padahal ujar jauh lah tah. Ini kisah hendak bagaya, kisah hendak bloco tapi tak salah. Tahu lah ikam. Nah, napa guru? Wah ini malaikat Israfil itunya membersihi trompet supaya kada betagar. Nyaman kena pas meniup kena nyaman jar supaya kada betagar dibersihi ini jar. Sehingga kata-kata itu sampai ke guru-guru nang lain. Lalu dipanggillah nang guru nang kisah belocor ini memberikan pernyataan menyesatkan, maulu-ulu ngarannya itu trompetnya tuh kada mau betagar. Lain kayak trompet nang orang di dunia ini. Lalu dipanggil, disuruh bersahadat bahasa kalau bina merusak etikat, merusak keyakinan dalam ilmu tauhid. Hati-hati jangan digaya-gayakan masalah agama ini. Disuruh saya bersahadat, memperbaharui Islam nih. Kalau pina tadi terpelacong iman. Jadi masalah agama jangan diulu-ulu. Makanya ada di antara ulama-ulama tuh ada nasidin memang kadahpun pelocok. Waktu memang mungkin sidin dalilnya apa? Ya tadi dalilnya kadahpun kalau pina terpleset ka montong. Tapi ada juga yang belocok-locok. Itu memang ada dalilnya juga. Jangan juga kita mengiktirat menyembati buruk sangka. Burung ini belocok-locok terus jar. Jar ada mamalakan lalu dalam jangan, kita ada boleh buruk sangka. Masing-masing ada dalilnya. Cuman belocok-locok itu boleh aja. Asal jangan sampai agama diulah lelocon, agama jangan diulah gaya-gayaan. Nah itulah. Kemudian lagi lah di antara yang menyebabkan seseorang itu bisa murtad ketika mendengar orang azan. Nah kita ngacak kalau mendengar orang azan nih. Jadi adab kita bila mendengar orang azan itu lah berdiam. Jangan berpandil dunia, jawabi orang azan, kita jawabi orang azan. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Atau misalnya kita sambil belakas, misalnya waktu kita bekerja, lepas dulu pekerjaan belakas, mengambil air wudhu itu hendak sembahyang pakai saya nih. Nah. Itu bagus saja nih memang dituntut dalam agama. Ini yang kada bagus kayak apa? Ketika mendengar orang azan dia berkata aja. Kalau bahasa Arabnya tuh kadzabta, dusta engkau, atau kadzaba, dusta ia. Kan ada kalau diterjemahkan dolah hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah kan marilah salat. Ya kalau hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan atau kemenangan. Lalu nang mendengar azan ini kan mungkin ngerti maknanya. Marilah menuju kemenangan, marilah menuju keberuntungan. Dusta wara ini. Untung napa, manang napa? Aku sembahyang berapa rugi aku daganganku kada terjual gara-gara maksudnya kayak itu. Berarti dustainya aja. Bila bapandir kayak itu murtad. Sedangkan bapandir kayak ini kan kada badab sudah. Iya, ajar pulang dia. Ijar mau dikaya kada terima itu. Seharusnya kalau orang azan tuh adab kita, hati kita nih menyambut dengan gembira karena Tuhan berpanggil, Tuhan peduli kepada kita, memanggil kita. Itu panggilan Allah hakikatnya.
Azan itu jangan kita menganggap remeh, jangan kita mau ulu-ulu. Apalagi berkata dusta dia orang yang azan itu dusta aja, bohong dia, mengajak kepada keberuntungan mengapa jar. Aku sembahyang kada jadi duit juga ujar pandir gitu, baik aku berdagang, baik aku menuri dapat duit, nah, apalagi pandir gitu. Nah itu dia berkata dusta, dia tuh menganggap ajakan itu kada ada gunanya, menurutnya itu murtad. Gitu. Kemudian lagi yang menyebabkan seseorang itu bisa murtad, dia berkata aku tidak takut akan hari kiamat. Ujarnya aku tidak takut akan hari kiamat, seakan-akan dia merasa aman atas siksa Allah. Orang yang merasa aman akan siksa Allah itu tanda orang yang akan disiksa oleh Allah. Tanda orang yang selamat daripada siksa Allah, dia merasa cemas, dia merasa takut akan siksa Allah. Itu. Nah, siksa Allah tuh nanti kena di akhirat. Sesudah hari kiamat. Nah, kiamat itu ada dua pulang. Kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat sugro itu bila mati toh. Kiamat sugro, kita nih akan menemui yang namanya kiamat sugro dulu nih. Mati kita, masuk dalam kubur, akhirat tuh di dalam kubur tuh sudah. Adapun kiamat kubra, kiamat besar ya nang alam semesta hancur. Kita kan menghadang alam semesta hancur, kita bisa mati dulu kayaknya. Aku tidak takut akan hari kiamat, tak masuk kayak juga. Kalau dikiasakan, aku tidak takut akan siksa kubur. Aku tidak takut akan siksa Allah. Kita jangan kayak itu, kita harus takut. Tapi bang, takut tuh disertai beramal. Kita takut akan siksa Allah, lalu kita berlindung kepada Allah daripada siksa Allah, daripada siksa kubur, sambil kita beramal. Jangan menentang, itu kan? Jangan menentang seakan-akan aman. Ada boleh juga kita pandil gitu. Aku tidak takut akan hari kiamat jar. Mudi kaya nang hibak tuh sudah amal. Mudi kaya banyak sudah bisi amal saleh. Sebenarnya kita kada boleh juga merasa aman dengan mengandalkan amal soleh. Karena amal soleh itu hakikatnya kada kawa juga menyelamatkan kita. Nang menyelamatkan kita tuh Allah Ta'ala dengan kebaikannya, dengan kasih sayangnya. Ada kalau kisah orang dalam hadis sebutkan orang ini beramal berapa puluh tahun sudah kada pernah maksiat, lalu kisahnya dimasukkan ke dalam surga. Tuhan masukkanlah ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu orang tadi protes, ya Allah, ulun ini banyak beramal, ada pernah maksiat puluhan tahun, ulun hendak masuk surga dengan amal ulun, bukan dengan rahmat pian. Ternyata ya Tuhan, kalau gitu ditimbang aja amal likam nang puluhan tahun ditimbang dengan nikmat sebuting mata yang aku berikan kepada ikam. Sebuting kenikmatan matan ini ditimbang dengan amalnya nang puluhan tahun, katanya ditimbang tabarat nikmat Tuhan nang mata tadi. Gitu amalnya tadi sedikit aja dibandingkan nikmat Tuhan ini. Kalau begitu kesimpulannya amalnya kada kau memasukannya ke dalam surga. Kada cukup, surga terlalu mahal, kada memadai. Apa kesimpulannya? Masukkan ke neraka. Mendengar masuk ke neraka, ayo ulun masuk surga dengan rahmat pian gin. Gitu. Jangan juga kita mentang-mentang banyak bisi amalan, amal soleh lalu merasa aman. Itu naranya kita bertawakal ke amal, berpengikut ke amal, bukan kita bertawakal kepada Allah. Bukan amal yang menyelam. Tapi jangan juga salah. Mungkin itu salah paham. Mungkin itu harus sembahyang lagi ya. Tuhan juga aja nang masukkan lain sembahyang, salah juga. Justru kita dengan beramal itulah, dengan mengerjakan kewajiban itulah, itu menarik atau mengundang rahmat Allah. Dengan rahmat itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Masuk rahmat itu kebaikan Allah, kasih sayang Allah. Kemudian lagi yang menyebabkan seseorang itu bisa murtad, pian dengarkan aja lah, catat ya Allah.
Kadang ada di Jepang rekamannya lah. Dia berkata tentang fulan, sedangkan fulan itu musuhnya. Ini bukan musuh dalam agama lah, ini sesama orang Islam bermusuh gara-gara dunia. Lain misalnya orang kafir, lain pula misalnya orang kafir nih menghina Islam, itu namanya kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Boleh kita bermusuh lawan inya, bahkan disuruh ini sesama Islam juga, bahkan sekampung, sejiran bermusuhan gara-gara apa? Gara-gara marabutakan bebinian kah misalnya, atau marabutakan wilayah, atau marabutakan kabun getah, atau macam-macam lagi dunia aja tak nang menyebabkan nang bakalahi bermusuhan. Sampai-sampai dia berkata kepada si fulan yang dia anggap musuh nito, padahal pada hakikatnya bersaudara. Kalau kita seiman seagama ini bersaudara, musuh kita itulah setan, iblis, orang kafir yang memusuhi Islam. Orang kafir yang kada memusuhi Islam pun kada boleh kita musuhi. Orang kafir, orang non muslim, dia baik-baik aja lawan kita, kada jadi masalah. Sejiran kita ininya, kada boleh kita bermusuh ininya. Kecuali ininya misalnya menghina Islam, baru kita bermusuh ininya. Ini orang-orang sama-sama Islam nih kada boleh bermusuh. Kita bermusuh sesama Islam, itu orang kafir tawa, iblis tawa menawakan kita. Nah, contoh misalnya ada seseorang bermusuh lawan saudaranya seiman seagama, lalu dia berkata kepada si fulan itu, jikalau ya, berkata nih, si fulan itu ya ini jikalau ini seandainya ya lah, lau tuh harfun limtina'il wujud ya, harfun limtina'il wujud, satu huruf kada mungkin terjadi. Lau tuh kalimat dalam bahasa Arab lah, huruf lau, jikalau, seandainya. Nah, seandainya aja si fulan itu diangkat Tuhan menjadi seorang nabi, niscaya aku tidak akan beriman kepada si fulan itu ya. Bepandir itu murtad. Walaupun misalnya inya bepandir di akhir zaman ini, dan di akhir zaman ini sudah pasti Tuhan kada mungkin mengangkat nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau penutup sebagai nabi dan rasul, kan tidak lagi kalau nabi sesudah Nabi Muhammad. Tapi nya bepandir, seandainya aja si fulan itu diangkat Tuhan menjadi nabi, seandainya Tuhan berkehendak, niscaya aku tidak akan beriman kepada si fulan nabi itu. Bepandir itu murtad. Sekalipun mustahil si fulan itu jadi nabi, karena nabi kan ada lagi di akhir zaman ini setelah Nabi Muhammad. Bepandir itu bisa murtad. Niscaya aku tidak akan beriman, tidak akan mengikut ya, kepada si fulan itu ya. Kemudian lagi contoh orang yang bisa murtad dengan sebab kata-kata, dia berkata tentang anak dan istrinya, atau misalnya ini berpandir kepada anak kepada istrinya. Ini kisah orang cinta benar nih, sayang menawan anak, sayang, tapi sayangnya tuh lah kita boleh aja sayang lawan anak orang ini, tapi jangan limpat batas. Maksud limpat batas nih melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Atau misalnya berrayuan lawan bini nih berduaan, wahai istriku sayang ya, cuma kamu yang aku cintai, tidak ada yang melebihi cintaanku kepada dirimu. Itu bepandir itu murtad. Kenapa jadi murtad? Tuhan bang, Nabi Muhammad bang, di mana diandak? Seharusnya kita lebih menyayangi Allah Ta'ala dulu, baru Nabi Muhammad, hanya yang lainnya. Ada boleh kita mencintai dunia ini melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kada karasaan tuh barayuan kayak itu bisa murtad. Atau misalnya biniko tuh jar paling ku cintai saja, kada lagi nang lebih ku cintai daripada biniko atau anakku tuh jar. Nah, maka kita diajarkan dalam Islam itu apa? Ujar Rasulullah,
tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian kecuali aku lebih dia cintai dibandingkan apa? Ayahnya, anaknya, istrinya, keluarganya, dan manusia seluruhnya. Jadi nang kita prioritaskan ke bahasa kerennya ini nang diutamakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tapi dalam hadis itu ya Nabi mengatakan cinta kepadaku bukan cinta kepada Allah. Nah, bila kita cinta kepada Nabi sama juga kita cinta kepada Allah. Tapi tandanya kita cinta kepada Nabi mengikuti Nabi. Jangan bepandir cinta aja tapi kada mengikuti Nabi. Bohong ngarannya. Kita cukup mengikuti Nabi karena kita cinta kepada Nabi itu sama cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian cinta kepada Allah, ujar Nabi Muhammad, ikuti aku. Nah, ikuti aku. Orang mengikuti Nabi Muhammad itu cinta kepada Nabi Muhammad sama cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jangan juga bepandir kayak itu lawan bini. Bahkan bini lawan mama kita gitu. Harus kita cintai mama kita daripada bini kita. Lebih kita mau utamakan mama kita daripada bini. Amun kita mau utamakan bini kita, ini lalakian lah daripada mama kita, itu bisa matinya kada beriman, bisa durhaka. Ada kalau di zaman Nabi itu sahabat Nabi namanya Alqamah, sudah masyhur untuk kisahnya. Sahabat Nabi itu kan pangkatnya tinggi, lebih tinggi daripada wali kutub. Kadang kau mengucapkan syahadat, kadang kau mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, gara-gara lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, sehingga ibunya sakit hati, kada ridha, terhalang lidahnya daripada mengucapkan kalimat tauhid. Lalu akhirnya dia laporkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mengancam ibunya Alqamah, wahai ibunya Alqamah, relakan kada, mun kada direlakan kami timbai Alqamah ini ke api, biar inya disalukot, bahasa kami itu disalukot, dibakar hidup-hidup. Lalu rasa apa jiwa keibuan telah timbul, kayak apa aja macalnya anak le, mun kuitan nih pasti sayangnya masih ada. Tadulu sayang pada sarik kuitan nih, tadulu sayang pada sarik. Anakku, anak ulun jangan dibakar, wahai Rasulullah. Jangan aku dibakar, relakan, inggih relakan, orang maafkan. Akhirnya kawai mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Lebih cinta, lebih mengutamakan bini toh daripada kuitan. Kayak itu sudah anak meninggalnya. Apakah lagi orang ini lebih cinta bini daripada Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan anaknya daripada Allah dan Rasulnya, bisa murtad. Nah, jadi cinta itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dulu, hanya cinta kepada yang lainnya. Nah, jadi jangan bepandir cuma engkau yang aku cintai ya, tidak ada yang lain ya. Bepandir kepada bini tak, bepandir kepada anak, bisa murtad. Kemudian lagi di antara yang menyebabkan murtad, ketika ulama mengatakan fatwa hukum kepadanya, maka dia berkata sambil menganggap remeh hukum agama, dijarnya nih sambil maulul, syariat apa ini ya, hukum apa ini ya, kayaknya kada terima nih tuh. Contohnya misalnya kayak ini, ulama misalnya menagur ikam ini jar, jangan lagi lah bezinah misalnya ya Allah. Nah bergerak ikam sudah kawin pula, ikam ini lebih zina dalam hukum Islam, sudah kawin ini dirajam sampai mati. Bah, ya gerang, hukum apa ini ya, sambil molo-olo lah, syariat apa ini coba kayak kada terima toh. Itu benar itu murtad. Nah, padahal hukum Islam itu kalau diterapkan untuk kemaslahatan umat juga. Cobakanlah, saya ada di daerah kita nang kayak itu, ada ini melakukan perzinahan.
Kayak minum minuman keras toh, dalam hukum Islam dicambuk. Melihat gitu dicambuk, kedua ini nyabuk, kedua ini mabuk. Misalnya mencuri toh lah, potong tangan. Kedua ini bila melihat orang dipotong tangan, panggal tangan, kedua ini curi ayam orang, kedua ini korupsi. Nah, sehingga amanlah kampung itu. Amun orang takut gitu akan itu baru di dunia toh, belum lagi di akhirat api neraka. Tapi kalau orang yang bersedia dikisos, dilaksanakan hukum Tuhan, hukum Allah di dunia, maka ini Rajab tadinya bersedia sampai mati, insya Allah di akhiratnya ada lagi disiksa, diampuni dosa-dosanya. Makanya tadi kan bila mencuri, tapi ada bang batas-batasnya sampai berapa dirham gitu, nah bila dipotong, insya Allah di akhirat ada lagi, tangan tuh membawa dosa ada lagi, sudah dilaksanakan hukum Tuhan di dunia. Cuman di negara kita ada berlaku nih toh. Negara kita ini bukan negara Islam, negara republik. Nah, kalau misalnya kita mendengar itu, syariat apa ini Jar? Jolim ini Jar, pembunuhan ini Jar. Kan dalam hukum Islam, bila orang itu membunuh dengan sengaja dibunuh juga lah, tapi diampuni bang dosanya. Jangankan cobalah akan suarakan, nah di Indonesia itu pasti banyak yang protes. Nang protes tuh kadang ngerti. Iya nang berkata, hukum apa ini ya? Islam apa ini ya? Kayak kada terima ini hak, melanggar hak asasi manusia ya. Padahal kalau kita terapkan hukum Islam itu, misalnya ada pembunuhan, lalu yang dibunuh itu ditangkap, kemudian diadili, menurut hukum Islam dibunuh juga. Nang melihat ini takutan membunuh orang, sehingga amanlah negeri itu. Amunnya dimasuk penjara berapa tahun, keluar pulang membunuh pulangnya, kada jerak. Orang pun nang lain umpat-umpatan juga, masuk penjara itu gampang aja Jar. Paling 5 tahun keluar Jar, bunuh pulang. Nah, kemudian lagi dia berkata, laknat Allah, nih kata-kata yang bagus juga lah. Laknat Allah Jar atas setiap orang alim. Bapak diri itu murtad. Laknat Allah ya. Mudah-mudahan kena kepada seluruh orang alim. Orang alim itu kan ulama. Nah, diniatkannya seluruh orang alim. Jadi orang alim itu masuk juga para nabi. Para nabi itu kan alim juga. Berarti nya melaknat nabi, murtad dah. Kita kada jadi pahala juga lah. Seandainya toh kita melaknat orang kafir, namanya secara umum kada apa-apa bang. Soalnya ada di Quran, laknatullah 'alal zalimin, laknatullah 'alal kafirin. Nah, cuman kalau melaknat nang perorangan menyebut orangnya kan dosa. Kecuali memang ada nas Al-Quran memadahkan orang itu celaka, kada apa-apa kita kayak apa tuh di dalam surah apa tuh nang tabbat syada Abi Lahab wa tab ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab Jar. Itu kada apa-apa kita menyambut Abu Lahab celaka karena sudah ada nasnya di Quran. Kayak Firaun celaka kada apa-apa karena memang ada nasnya dalilnya di Quran. Tapi kalau misalnya anggaplah minta maaf lah Ahok celaka aja, Ahok tuh bisa joinya dapat hidayah kaina kita kada tahu sebelum meninggal dunia hanya masuk Islam, kada tahu kita. Kada boleh kita melaknat itu, apalagi nang dilaknatnya orang alim. Orang alim itu masuk para nabi, orang alim masuk dalam kategori orang alim. Nah, kemudian lagi kita tuh lah, misalnya kan syaitan tuh ibaratnya tuh memang makhluk nang telaknat pang ya Allah. Kita kada perlu mulut kita setan mudah-mudahan terlaknat, kada perlu kan kita. Soalnya Tuhan cukup aja melaknatinya sudah, biar kita kada mendoakan ini celaka aja. Kayak setan itu kada usah kita mengotori mulut kita dengan kata-kata yang kurang bagus itu. Biar aja Tuhan melaknat ya Allah. Kita kada usahnya, cukup aja Tuhan melaknat sudah. Nah, kemudian lagi mana nih?
Dia berkata, aku berlepas dari Allah, nyata benar itu murtad. Atau aku berlepas dari Rasulullah, nyata murtad. Aku berlepas daripada malaikat atau Al-Quran atau syariat atau Islam, sama aja itu menyebabkan murtad. Kita jangan berlepas, kita berpegang teguh ya Allah dengan Al-Quran, dengan ajaran Rasulullah, dengan ajaran Allah. Boleh kita pandiri itu bisa murtad. Nah, ketika dia dihukumkan dengan hukum syariat Islam, ini seseorang nih, ketika dia mungkin dia melanggar hukum, lalu dia dihukumkan dengan hukum syariat Islam, lalu dia berkata sambil menganggap remeh hukum Islam ini bukan hukum yang benar, atau aku tidak kenal hukum Islam, ini bukan hukuman yang benar, jawaban diri kita. Atau ini aku tidak kenal hukum Islam, hukum ini ya. Boleh gitu pandiri itu. Ada kalau nang orangnya pandiri itu tapi orangnya kafir juga bang, itu kada apa-apa disambet kada gibah bang. Yang menggibah itulah kada boleh menggibah orang Islam. Menggibah orang kafir, apalagi orang kafir itu menghina-hina kepada Islam kada apa-apa disambeti. Ada kalau kemarin itu seorang perempuan yang nampai kondi itu, makanya baca puisi, saya tak kenal syariat Islam ya. Konde lebih bagus daripada jilbab aja. Itu apa? Suara kidung lebih merdu daripada azan aja. Aku tak tahu syariat Islam ya. Coba yang cari di YouTube tuh ada tuh puisinya itu. Bepandir kayak itu. Aku tak tahu, sama benar bina mirip nih nah. Aku tidak kenal hukum ini. Aku tak tahu syariat Islam. Ya nyawa kada belajar. Akhirnya nampak besar berpindah juga. Ini agamanya ke agama Hindu. Tahu ya kalau pian orangnya. Tapi memang kada nonton di sosial media kada tahu bang lah. Nah, kemandir kayak itu di depan media. Jejak digitalnya ada. Menghina-hina azan dibandingkan dengan suara kidung. Lebih merdu apa kidung jam. Lebih bagus pakai konde, bahasanya bajabang daripada bejelbab, itu kan sudah menghina Islam. Aku tak tahu syariat Islam sambil akhirnya dasar berpindah juga ya agamanya ke agama lain Islam kan kafir. Nah, bagus saja bang kayak itulah, artinya jelas tuh orangnya tuh bukan orang Islam lagi. Nang bahayanya nih lah orang ini mengaku Islam tapi pernyataannya tuh menyudutkan Islam, merugikan umat Islam. Bah itu bahaya banget tuh orang-orang munafik. Tapi kalau orang tuh sudah kafir menghina Islam wajar aja, nyaman aja kan, oh ini orang kafir. Ini orang munafik ininya mengambil keuntungan di mana? Di situ ada keuntungan kasih toynya, di situ ada keuntungan kasih to pulangnya berkepala dua. Ngalih benar orang munafik ini. KTP-nya Islam, tapi pernyataannya menghina Islam, menyudutkan Islam, merugikan umat Islam. Nah, itu. Ngan sedengkeunlah kitab sebutingnya pulang. Wallahu alam bisawab. Halaman 16 nomor 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa qala radhiyallahu anhu, Ujar Sidin berkata, nomor yang ke-84, belajar fadilat itu mengurangi ikhlas, bukan menghilangkan ikhlas lah, mengurangi aja, mengurangi ikhlas. Belajar fadilat maksudnya fadilat tentang amalan. Belajar fadilat itu mengurangi ikhlas, tapi bagi orang yang tidak mempunyai syekh murabbi mursyid,
Syekh Murabi Mursyid ini kan guru yang punya kualitas keilmuan yang sudah mumpuni, baik ilmu syariat atau ilmu hakikat. Kemudian akhlaknya bagus pula, orangnya soleh dan wali. Itu Syekh Murabi Mursyid. Ada gampangan Syekh Murabi Mursyid tuh anggaplah kayak guru sekumpul kan, Syekh Murabi Mursyid. Nang kawa membimbing nih, kawa membimbing muridnya, yang muridnya itu jadi wali pulang. Itu Syekh Murabi Mursyid tak nang menyampaikan muridnya supaya sampai kepada Allah, supaya wasil kepada Allah. Itu Syekh Murabi Mursyid nang membimbing zahir batin, membimbing. Lain kayak guru-guru biasa, paling menyampaikan aja, bulik sudah. Di rumah orang maksiat taat kah ada lagi kontrol, ada lagi pantauan. Itu guru biasa. Kalau Syekh Murabi Mursyid ini dia memantau secara batin. Ketika muridnya hendak mengerjakan maksiat, menegur secara batin. Kada jadi mengerjakan maksiat. Pernah kalau guru seompol waktu sidin sekolah Darussalam, dibawai kawan sidin ke pasar, berjalanan. Ini ke pasar nih macam-macam yang dilihat daripada nang haram-haram. Pas sudah sampai ke gerbang pasar, ada Mamarina sidin dan mencongkong di situ, menceleng. Mamarina sidin itu ya guru Padang, guru Seman Mulia. Kali jadi sidin anak situ pulang, ada pulang penjagaan. Di mana datangnya ini? Sehingga sidin kada jadi ke pasar. Artinya kada jadi menggawe maksiat. Itu Mamarina sidin, guru Padang. Itu contoh Syekh Murabi Mursyid. Ketika si murid itu hendak menggawe maksiat atau tergelincir, gurunya menyelamatkan. Nah, sampai kena anak meninggal dunia tuh gurunya tuh, muridnya tuh bisa gurunya tuh kena mensyahadatakan, walaupun gurunya tuh sudah wafat, lawas sudah. Rohaniyahnya tuh datang menalkinakan sampai guru sira bertanggung jawab dunia akhirat kepada muridnya. Makanya bila pian toh sudah bisi Syekh Murabi Mursyid jangan dilapas lagi. Itu nikmat nang paling ganal sudah. Nang itu nang menyampaikan kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Allah, mengenalkan bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Menyampaikan ke tingkatan derajat yang tinggi. Itu tugas Syekh Murabi Mursyid. Nah, ujar sidin belajar fadilat-fadilat kan. Biasanya kalau kita mendengar siapa yang membaca amalan ini, fadilatnya ini. Ya lah, siapa yang baca iza waqatul waqiah setiap malam, sugih, biar kada bakir. Itu kan contoh fadilat-fadilat siapa mengamalkan amal ini, insyaallah kada lawas, sugih. Ya lah, itu kan contoh amalan-amalan yang mempunyai fadilat. Jadi sini belajar fadilat-fadilat itu mengurangi ikhlas, bukan menghilangkan ikhlas lah. Mengurangi ikhlas berarti ini bagi orang yang tidak mempunyai Syekh Murabi Mursyid. Amun orang sudah bisa Syekh Murabi Mursyid, itu memberi amalan itu langsung amalkan nangai aja kayak itu. Karena orang pernah mendengar kisah guru Bangil itu, guru Sarwan Abdan Bangil, bila sidin memberi amalan kepada murid, kada menyebutkan fadilatnya ini nangai kada. Ini amalannya amalkan di sini sudah. Jadi murid itu mengamalkan itu memang lillahi ta'ala. Pesan guru itu amalkan, kadida niat supaya sugih, supaya bini banyak, kadida supaya mengunjun mematok terus, kadida itu memang lillahi ta'ala. Berarti kalau begitu ikhlasnya itu tinggi. Karena ikhlas ini kan macam-macam tingkatannya. Ada orang beramal karena fadilat, itu ikhlas juga, cuma rendah. Pian toh baca kenapa aja membaca iza waqatul setiap dia malam supaya sugih ya. Ikhlas saya bang, cuma rendah, kurang. Ada yang tertinggi lagi beramal ibadah bukan karena fadilat tapi supaya masuk surga, supaya kada masuk neraka. Tahu tak? Ikhlas yo bang, cuma tak tinggi pada tadi. Akhirat bang niatnya tuh supaya masuk surga, supaya kada masuk neraka. Cuman ada yang lebih tinggi lagi, ikhlasul arifin, karena orang-orang yang arif billah
itu beramal ibadah bukan karena takut neraka, bukan karena hendak masuk surga, tapi karena Allah, Bang. Karena Allah Ta'ala nyuruh, gawe ya sudah. Nah itu Syekh Murabi Mursyid itu hendak muridnya bisa ikhlas nang tinggi ini. Oleh karena itu cara sini perlu ikam tahu padilat itu. Soalnya bila ikam belajar padilat itu mengurangi ikhlas ikam. Soalnya ikam beramal karena padilat itu bukan karena Allah Ta'ala. Walaupun karena padilat itu ikhlas juga, jangan rendah. Nah, jadi bagus nang tinggi ini tuh. Soalnya bila nang tinggi itu, nang di bawah tuh dapat perataan. Orang tuh beramal ibadah, kenapa jadi sembahyang? Tuhan pang nyuruh tuh tinggi tuh ikhlasnya. Supaya Tuhan ridho, tinggi juga. Aku pang hamba, Tuhan pang patuanan. Jadi hamba ini harus tunduk dengan patuanan. Bisa juga tuh ikhlas nang tinggi tuh. Bila inya ikhlas nang tinggi itu, nang padilat di bawahnya dapat. Kenapa? Kada masuk neraka. Mun Tuhan tuh ridho lah, kada masuk neraka, masuk surga. Apa? Dunia akhirat nyaman, sugih dapat. Kan dapat bertahan tuh. Makanya kan hebat kalau tuh orang sudah bisa Syekh Murabi Mursyid itu mengaturakan supaya murid didapat bertahan. Dunia akhirat dapat. Kada nang padilatnya aja tuh. Nah, tapi kada salah apa nggak sebenarnya kita awal-awal nih belajar padilan dulu ya, kalau apalagi bubuhan preman-preman misalnya orang-orang nahnya bertaubat dah kada mau nang langsung sembahyang tuh supaya Allah ridha apa ka dulu ya, kalau bawai nya bertaubat sembahyang yo kena aku bawai ka warung ikam gratis ka warung kah dengar gratis ayo sembahyang ya kan. Niatnya kan karena dunia kada apa dulu. Kena sambil dibimbing lalu dipadahkan ikam beramal nih jangan hendak dunia lah. Jangan hendak nang dibawa ke warung. Ditingkatkan karena Allah Ta'ala, karena nang hakikatnya memberi nikmat itu Allah, bukan kawan nang membawa ke warung tuh ada. Nah, sambil dilajari kena. Namun awal-awal kada apa dulu. Ayo kita pengajian ya. Wah, kalau seorang pengajian ada kopi kan, bisa nyaman kopinya. Wah, iya kaya. Wah, ada apa dulu itu? Ada apa? Kesambilan. Itu kan padi apa? Bertahap ikhlas apa namu Jawa kita ikhlas langsung tinggi. Tapi orang nang bisnis ilmu lebih musim tuh nyaman sudah. Kenapa? Gurunya tuh pang membimbing akan. Paham ya lah. Nah, kemudian terus 75 85 nya angka-angka Arab nih kadang-kadang ulun lah mun kada diitihi asa tapopo huruf lain kayak angka nang kada Arab tuh hafal aja 1 2 3 ya lah. Cuma angka ini bila kada diitihi bujur-bujur bisa tersambat 7 padahal 8 85 ujar sidin apa aja pekerjaan yang cagar melupakan gitulah, bukan melupakan ya, melupakan kepada Allah Ta'ala, maka jauhi pekerjaan itu maksudnya. Karena akhirnya amun kita tetap menggawi kerjaan itu sehingga lupa lawan Tuhan, itu karena akan menjadi fasik di sini. Fasik itu selalu mengerja dosa. Fasik itu selalu orang-orang yang selalu mengerja dosa. Apa saja pekerjaan yang cagar akan melupakan kepada Allah, nyatanya dulu lah nyata dulu kewajiban kepada Tuhan nih, jangan ditinggal. Contohnya sembahyang nih, sembahyang ngaji kita. Ya lah, bila kita nih begawi di suatu gawian nang pacangan gawian itu jangankan meninggalkan sembahyang lah sebab gawian menunda sembahyang tuh ya, nah itu sudah rugi orang itu, sudah menyebabkan kerugian pekerjaan itu. Begawi di situ napa sembahyang zuhur tak asar, sembahyang asar tak maghrib, isya maghrib tak isya, itu gawian tuh tinggalkan sebagusnya. Apakan lagi misalnya gara-gara begawi di situ kan sembahyang lalu dilarang oleh bos, misalnya bosnya orang kafir misalnya, kada boleh sembahyang, apa gawian ikam mana pecat ikam, kada apa dipecat. Banyak aja kalau gawian nang lain lagi nang halal nang kita situ kawa sembahyang.
Kawak mengerja sembahyang jangan ditinggalkan sembahyang. Walaupun lah apa gajinya ganal bener, tapi kada sembahyang. Begawi di perusahaan itu aja. Berapa gajinya sebulan? 1 miliar. 1 miliar gajinya sebulan. Ada gampangan. Tapi juhur tak tinggal sewaktu. Tinggalakan. Karena 1 miliar itu kadang kawa menebus diri kita di api neraka. Mun kita masuk neraka gara-gara sembahyang juhur. Karena di akhir itu kada berguna lagi harta nih. Nah, jadi kita pilih gawian kita nang pacangan sembahyang jangan tertinggal. Amun pacangan tak tinggal keluar kita daripada gawian itu, bujuran tuh gawian itu pun kada berkah. Duitnya kada berkah, hasilnya kada berkah, bisa haram. Men ulama nang takaras tuh haram duitnya itu. Duit nang dihasilkan daripada gawian itu meninggalkan kewajiban kepada Allah, murka Allah Ta'ala. Nah, amun kita manurih, amun surang kawaja matur ya lah sampai waktunya sembahyang kita bohongan sampai waktunya kawaja kita memandak sembahyang kita. Nang kadang awal tuh biasanya ompat orang diatur orang, apalagi orang ini orang kafir nyuruh kita begawi terus, jangan sembahyang ya, gawi terus. Nah itu baik kita keluar aja. Kada berkah toh anunya duitnya ujuran toh, kada berkah. Nah, kita biar aja duit sedikit asal berkah. Nah jadi gawian kita itu hati-hati juga, jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Nah, apalagi mengaji tertinggal misalnya atau sembahyang tertinggal, kita fasik hukumnya tah. Fasik itu selalu mengerja dosa. Maka di dalam surah As-Sajdah tuh, As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Jelas tuh ayatnya. Adapun orang-orang fasik tempatnya kena di neraka. Nah, saban malam Jumat tuh orang membaca itu lah dalam sujud sajadah sebelum sujud sajadah tuh. Dalam surah As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang fasik tuh tempatnya di neraka. Nah, ingin sedikitlah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sebaratan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada kekawanan dari Majelis Sahibul Hamra Matraman yang tempatnya Habib Ahmad membawa